Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo anak-anak, kembali lagi di Mathematics. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang Teorema Pythagoras. Sebelumnya, kita akan membahas dulu latihan soal pertemuan sebelumnya. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 5 cm. Titik P terletak tepat di tengah diagonal AC seperti gambar di bawah ini. Tentukan panjang EP. Dari keterangan soal, kita bisa membuat ilustrasi seperti berikut. AB berarti 5, BC juga 5, GC juga 5. Dan rusuk-rusuk yang lain, panjangnya adalah 5. Yang ditanyakan adalah panjang EP. Tetapi karena EP berada di tengah AC, maka kita membutuhkan panjang AC. Penyelesaiannya, kalau kita buka jaring-jaringnya, maka persegi ABCD mempunyai diagonal AC, kemudian ada titik P yang berada di tengah-tengah AC. Dengan panjang sisi 5 cm. Maka panjang AC ditentukan oleh AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 25 ditambah 25. Sama dengan 50. AC-nya saja sama dengan akar dari 50. Akar 50 sama dengan 5 akar 2. Sehingga apabila kita membuat ilustrasi kembali, ilustrasi diagonal bidang ACGE, kemudian ada titik P di tengah AC, yang sudah diketahui AC-nya adalah 5 akar 2, maka AP-nya adalah setengah dari 5 akar 2. Sehingga EP ditentukan dengan EP kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AE kuadrat. Sama dengan AP-nya adalah 5 akar 2 dibagi 2 dikuadratkan ditambah 5 kuadrat. Sama dengan 5 akar 2 per 2 dikuadratkan, hasilnya adalah 50 per 4. Ditambah 5 kuadrat adalah 25. EP kuadrat sama dengan 75 per 2. EP-nya saja sama dengan akar 75 per 2. Sama dengan 5 per 2 akar 6. Sebagai catatan, 5 per 2 akar 6 itu dari mana? Dari sini. Akar 75 per 2 sama dengan bisa diubah bentuknya menjadi akar 75 dibagi akar 2. Sama dengan akar 75 itu adalah akar 25 kali 3. Kemudian akar 25 kali 3 itu sama dengan 5 akar 3 per 5 akar 5 akar 3 per akar 2. Setelah itu kita rasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan sekawan. 5 akar 3 per akar 2
dikali akar 2 per akar 2. Hasilnya 5 akar 6 per 2 atau 5 per 2 akar 6. Selanjutnya, triple Pythagoras. Panjang sisi-sisi suatu segitiga biasanya berbentuk bilangan asli. Apabila ketiga bilangan asli tersebut memenuhi teorema Pythagoras, maka disebut sebagai triple Pythagoras. Triple Pythagoras dapat dicari melalui bantuan tabel berikut. Kita misalkan ada bilangan A dan bilangan B, kemudian untuk mencari sisi-sisi segitiga siku-siku digunakan persamaan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian 2 kali A kali B. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat. Sebagai contoh, baris yang pertama, misalkan bilangan A itu 2, kemudian bilangan B 1. Kemudian A kuadrat dikurang B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang 1 kuadrat adalah 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian 2 kali A kali B. 2 kali A-nya adalah 2, kali B-nya adalah 1. 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, ditambah 1 kuadrat adalah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, bilangan 3, 4, 5 itu kalau dimasukkan ke dalam persamaan teorema Pythagoras itu memenuhi teorema Pythagoras. Sehingga bilangan 3, 4, 5 bisa disebut sebagai triple Pythagoras. Dan angka-angka yang berikutnya. Bagaimana cara mengujinya? Untuk menguji triple Pythagoras dapat dilakukan langkah berikut. Langkah yang pertama, kuadratkan ketiga bilangan tersebut. Kemudian langkah yang kedua, cek apakah bilangan terbesar sama dengan jumlah bilangan yang lainnya. Contoh, selidiki apakah bilangan berikut 9, 12, 15 termasuk triple Pythagoras. Penyelesaiannya 9, 12, 15 kita kuadratkan. 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144, 15 kuadrat adalah 225. Kemudian bilangan terbesarnya adalah 225. Nah, kita cek apakah 225 itu sama dengan jumlah kedua bilangan yang lainnya, yaitu 81 dan 144. 144 ditambah 81 sama dengan 225. Sehingga bilangan 9, 12, dan 15 adalah termasuk triple Pythagoras. Contoh yang lainnya. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Yang A 10, 12, 14, yang B 7, 13, 11, yang C 6, 5 per 2, dan 13 per 2. Kita cek. Yang A 10, 12, 14 kita kuadratkan.
10 kuadrat 100, 12 kuadrat 144, 14 kuadrat adalah 196. Bilangan terbesarnya adalah 196, tapi tidak sama dengan jumlah kedua bilangan yang lainnya, yaitu 100 dan 144. 100 ditambah 144 hasilnya adalah 244, tidak sama dengan 196. Makanya bilangan 10, 12, dan 14 bukan triple Pythagoras. Yang B, 7, 13, 11. Kita kuadratkan. 7 kuadrat 49, 13 kuadrat 169, 11 kuadrat 121. Bilangan terbesarnya adalah 169. Tapi jumlah bilangan yang lainnya, kita cek 49 ditambah 121, itu hasilnya bukan 169 ya, tetapi 181. Hasilnya 70. Sehingga bilangan 7, 13, 11 bukan triple Pythagoras. Yang ketiga, 6, 5/2, dan 13/2. Kita kuadratkan. 6 kuadrat adalah 36, 5/2 kuadrat adalah 25/4, 13/2 kuadrat adalah 169/4. Nah, 36 ditambah 25/4 itu sama dengan 169/4. Kenapa? Untuk menjumlahkan pecahan, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 36 dikali 4. Ya, yaitu 144/4 ditambah 25/4, hasilnya 169/4. Sehingga 6, 5/2, dan 13/2 adalah triple Pythagoras. Yang selanjutnya, menentukan jenis segitiga. Konsep teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menentukan jenis segitiga, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, atau segitiga tumpul. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar 1 merupakan segitiga tumpul di C. Sudah bisa lihat ya, tumpul di C dan berlaku C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau segitiga tumpul, itu C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau sisi miringnya lebih besar, maka itu termasuk segitiga tumpul. Kemudian gambar kedua merupakan segitiga siku-siku di C dan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau segitiga siku-siku, ciri-cirinya adalah sisi miringnya dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Gambar yang ketiga merupakan segitiga lancip di C dan berlaku C kuadrat kurang dari. Ya. Kalau tumpul lebih dari, kalau lancip kurang dari.
Contoh soal. Perhatikan segitiga ABC di samping. BD sama dengan 4 cm. AD sama dengan 8 cm. Dan CD sama dengan 16 cm. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Kita cek penyelesaiannya. Diketahui segitiga ABC. BD-nya adalah CD-nya adalah 16. Kemudian BD 4 dan AD 8. Kita cari dulu panjang AB-nya. AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Sama dengan AD-nya 8 kuadrat ditambah DB 4 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 4 kuadrat adalah 16. 64 ditambah 16 sama dengan 80. Sehingga AB-nya sama dengan akar 80. Sama dengan 4 akar 5. Setelah itu kita mencari panjang AC. AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AD-nya 8 kuadrat ditambah DC-nya 16 kuadrat sama dengan 64 ditambah 256 sama dengan 320. AC-nya saja sama dengan akar 320 sama dengan 8 akar 5. Setelah kita peroleh sisi-sisi yang belum diketahui, yaitu sisi AB dan sisi AC, kita periksa apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Dengan cara BC banding AC banding AB. BC adalah 20, AB adalah 4 akar 5, dan AC adalah 8 akar 5. Kita kuadratkan semuanya. 20 kuadrat adalah 400, 8 akar 5 kuadrat adalah 320, 4 akar 5 adalah 80. Angka terbesar adalah 400. Kita cek 400 apakah sama dengan 320 ditambah 80? Sama ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Sekarang latihan soal. Perhatikan segitiga PQR di samping. Diketahui RS sama dengan 9 cm, PS 12 cm, dan QS sama dengan 16 cm. Buktikan bahwa segitiga PQR adalah segitiga siku-siku. Langkahnya seperti contoh soal yang di samping ya. Silahkan kalian kerjakan. Materi video kali ini sampai di sini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.